Kisah orang-orang saleh yang doanya dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di channel YouTube kami, saluran yang menghadirkan kisah-kisah Islami penuh hikmah, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kumpulan kisah teladan dari orang-orang saleh yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doanya langsung dikabulkan. Bagaimana kisah mereka? Simak video ini hingga akhir untuk mendapatkan pelajaran berharga. Bagian 1, Pemuda Saleh di zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa AS, terdapat seorang pemuda yang dikenal karena kesalehannya. Ia adalah seorang hamba yang senantiasa beribadah dengan khusyuk, menjaga dirinya dari dosa, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Suatu hari, pemuda ini menghadapi sebuah ujian besar. Ia sangat menginginkan sesuatu, dan dengan penuh keyakinan, ia berdoa kepada Allah. Karena ketulusan dan kebaikan hatinya, doa pemuda tersebut langsung dikabulkan. Nabi Musa AS yang melihat kejadian ini merasa takjub. Lalu ia bertanya kepada Allah, "Ya Rab, apa yang membuat pemuda ini begitu istimewa hingga doanya Engkau kabulkan begitu cepat?" Allah pun berfirman pada Nabi Musa, "Wahai Musa, pemuda ini selalu menjaga hatinya dari penyakit hati, lisannya dari perkataan sia-sia, serta seluruh amal perbuatannya dari hal yang haram. Karena itu, Aku kabulkan setiap doanya tanpa penundaan." Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan dapat menjadikan doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Bagian 2, Kisah seorang wali Allah yang doanya mustajab. Di masa lalu, terdapat seorang wali Allah yang sangat dikenal karena kemuliaan akhlaknya. Setiap kali ia berdoa, Allah langsung mengabulkannya. Orang-orang pun bertanya kepadanya, "Apa rahasia dari doa-doamu yang selalu dikabulkan?" Sang wali Allah menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak pernah meminta sesuatu untuk diriku sendiri, tetapi aku selalu berdoa untuk kebaikan orang lain. Aku yakin bahwa jika aku mendoakan saudara-saudaraku, Berab tu verboar sentatse aning tuus dan spapring. Kita pun bisa belajar untuk lebih banyak berdoa bagi sesama, karena kebaikan yang kita panjatkan untuk orang lain akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih indah. Yang taat beribadah, tidak pernah meninggalkan syalat, serta senantiasa berdoa untuk anak-anaknya. Pada suatu hari, anaknya mengalami sebuah musibah yang hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan, sang ibu mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, aku tidak memiliki kekuatan selain Engkau. Selamatkanlah anakku, karena aku tidak mampu hidup tanpanya." Atas izin Allah, keajaiban pun terjadi. Anak tersebut selamat dari musibah yang mengancam nyawanya. Orang-orang yang melihat kejadian itu terharu dan menyadari bahwa doa seorang ibu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa doa yang ikhlas, ketakwaan, serta kebaikan hati dapat membuat doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Maka marilah kita senantiasa menjaga hati, memperbaiki niat, dan selalu berdoa dengan penuh keyakinan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Bagian 4. Kisah seorang pendosa yang doanya dikabulkan karena taubatnya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, pada suatu zaman, hiduplah seorang lelaki yang telah lama bergelimang dosa. Ia menghabiskan hidupnya dalam kemaksiatan dan jauh dari jalan Allah. Namun suatu hari ia mengalami musibah yang menyadarkannya bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam dan ia pun menangis tersungkur di hadapan Allah. Dalam keheningan malam,
Ia berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, aku telah banyak berdosa dan melampaui batas. Namun Engkau Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ampunilah aku dan bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Dengan penuh keyakinan, ia pun mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia mengganti waktunya dengan ibadah, memperbaiki akhlaknya, dan banyak beristighfar. Keajaiban pun terjadi, kehidupannya perlahan berubah. Kemudahan demi kemudahan datang kepadanya, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pintu taubat selalu terbuka. Jika kita bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri, Allah akan menerima taubat kita dan mengabulkan doa-doa kita. Bagian 5, kisah seorang sahabat Nabi yang doanya didengar langsung oleh Allah. Pada masa Rasulullah, terdapat seorang sahabat yang sangat istimewa. Ia bukan seorang pemimpin besar atau orang kaya raya, tetapi ia memiliki sesuatu yang membuat Rasulullah SAW menyebut namanya sebagai seseorang yang doanya mustajab. Sahabat ini adalah Uwais Al-Qarni, seorang lelaki yang hidup sederhana di Yaman. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, tetapi karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya, namanya disebut-sebut oleh malaikat di langit. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab di sisi Allah." Apa yang membuat Uwais begitu istimewa? Ia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia rela tidak berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah hanya demi merawat ibunya yang sakit. Ia senantiasa mendoakan ibunya, melayaninya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah membantahnya. Ketika ibunya meninggal, ia pun berdoa, "Ya Allah, aku telah melakukan yang terbaik untuk ibuku. Ampunilah dosanya dan terimalah amal baktiku sebagai bentuk ketaatan kepadamu." Allah pun mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Bahkan para sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk meminta doa darinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan utama untuk mendapatkan keberkahan dan doa yang mustajab. Bagian 6, kisah seorang hamba yang mendapat pertolongan Allah di saat terdesak. Pada suatu masa, hiduplah seorang pria yang melakukan perjalanan jauh melintasi padang pasir. Ia kehabisan bekal, tidak memiliki air, dan merasa hampir kehilangan harapan. Panasnya matahari membakar tubuhnya, dan ia pun merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Dalam kondisi lemah, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat aku bergantung. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Jika Engkau berkehendak, selamatkanlah aku dari kesulitan ini." Tiba-tiba, datanglah awan yang menutupi teriknya matahari. Lalu seekor burung terbang di dekatnya. Pria itu mengikuti burung tersebut dan menemukan sebuah sumber air tersembunyi di balik bebatuan. Dengan penuh rasa syukur, ia minum air itu dan melanjutkan perjalanannya dengan kekuatan baru. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berada dalam kesulitan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Berdoalah dengan penuh keyakinan, karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dari semua kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa ketakwaan, kesabaran, taubat, bakti kepada orang tua, serta keyakinan penuh kepada Allah adalah kunci agar doa kita dikabulkan. Maka, marilah kita perbanyak doa, istighfar, dan amal kebaikan,
karena Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.